Oke, mari hadirin sekalian kita buka firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10. Oke, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sudah? Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yang sudah dapat bilang amin. Oke, yang amin kita baca sama-sama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata, dalam hidup kita ini ada dua kerajaan yang senantiasa sedang mempengaruhi kita. Setiap hari dua kerajaan ini akan mempengaruhi kita. Kerajaan yang pertama, kerajaan iblis dengan pengaruhnya untuk menghancurkan umat Tuhan. Tapi kerajaan yang kedua, kerajaan surga yang datang untuk senantiasa memberi kita hidup dalam kelimpahan. Setiap hari iblis akan berusaha membuat kita semua kehilangan masa depan, kehilangan tujuan. Setiap hari iblis akan membuat kita kehilangan status. Sesungguhnya kita semua ini telah ditebus dengan darah yang sangat mahal, telah menjadi berharga di mata Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita lihat sama-sama bahwa ada begitu banyak generasi muda mengalami kehancuran. Kami pelayanan di penjara, ada penjara yang ada di Tomohon, di situ yang masuk penjara itu masih umur 13 tahun, saudara, 15 tahun, masih betul-betul remaja, sudah kasus pembunuhan. Dan kenapa bisa mereka bisa begitu? Kami tanya pada mereka, kenapa kamu masih begini sudah kasus pembunuhan? Mereka katakan, karena kami melihat orang tua kami dari awal, sejak dari kecil tidak bisa melihat orang tua jadi panutan. Anak-anak ini jadi rusak, dan akhirnya mereka terikat. Dan saudara, tujuan kami ada di pelayanan sekolah-sekolah itu adalah untuk menjangkau mereka supaya dapat benih-benih firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang hari ini untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus datang dalam hidup kita untuk memberikan kita hal-hal yang luar biasa, khusus anak muda. Siap-siap baca Amsal 23 ayat 18. Jadi iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri masa depan kita, dia curi kehidupan kita, dia hancurkan masa depan kita. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup kita dalam kelimpahan. Artinya ada kehidupan yang akan dimiliki oleh anak muda, khusus anak muda. Kita baca sama-sama Amsal 23 ayat 18. 3, 2, 1. Karena masa depanmu sungguh ada dan tidak akan pernah hilang. Ulangi, baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bilang kiri kanan, masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Sama-sama bilang lagi sama-sama, masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Bilang karena itu sadar. Bilang lagi sama-sama, sadar. Anak muda, masa depanmu itu sungguh ada, tetapi kenapa hilang? Karena kita tidak sadar. Tidak sadarnya di mana? Seperti WL tadi bilang, semulai batunangan. Kalau sebatunangan begitu, sudah hilang kesadaran bahwa Anda punya masa depan yang Tuhan persiapkan. Tidak sedikit kita generasi muda sudah lihat, punya cita-cita setinggi langit. Kalau ditanya mau jadi apa, semua dia bilang mau jadi hal-hal yang besar. Tapi pada akhirnya lihat, jangan seperti kami dulu ya, dari orang-orang yang rusak, mantan preman. Di sini ada mantan napi. Kami semua rusak dulu, tapi diubah oleh Tuhan. Jadi generasi muda dengar baik-baik, Tuhan Yesus itu memiliki rancangan dan rencana buat saudara, masa depan yang indah. Tapi iblis mau curi. Caranya dia curi adalah dia bikin kita kehilangan kesadaran. Jadi bilang lagi dengan sadar. Kalau belum waktunya jangan dulu bertunangan, berpacaran. Pacaran itu artinya masa persiapan perkawinan. Nah, kalau siap kawin berarti sudah berpacaran. Sekarang masih baingus bertunangan, saudara. Kita buat sayang pada dia, masih baingus. Ingat saudara, kami ada di sekolah-sekolah agar kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau buat kita. Kita cuma diingatkan, disadarkan bahwa engkau punya masa depan, tidak akan hilang. Tuhan sudah persiapkan buat kita semua. Biarlah kita di tempat ini ada yang jadi presiden, ada jadi gubernur, wali kota, bupati, dan
Tuhan akan mempersiapkan kita. Kenapa? Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Anda bilang, oh kita susah, tapi keluarga susah, miskin, tidak mungkin. Ingat, Tuhan Yesus punya rancangan yang terindah. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Sekali lagi bilang, sadar. Jadi kalau ada anak muda, kalau ada cowok-cowok mulai datang menggoda, langsung cek bilang, sadar. Ya, karena biasa begitu toh. Ada DP mau tuh cowok, hari pertama dia badekat tuh cewek, dia bilang, udah nganape mata, memang mata bilolo. DP besok dia bilang, udah nganape rambut, gomutu. Biasanya kalau tuh cewek so digoda-goda begini, pada akhirnya dia semua tembak, dia bilang, ada waktu, langsung dia bilang, ada. Karena dari pertama tuh cowok so goda pada dia so nyenak sadar, so diangka-angka. Udah nganapi ini, udah. Dia pulang di rumah tuh cewek, dia bakal kaca, dia bilang, dibilang kata kita pilih so berbunga-bunga, bunga-bunga tai ayam, saudara. Nah, pada saat 14 Februari, inilah tembakan maut dari itu cowok. Mana ada waktu kapan? 14 Februari. Oh, langsung dibilang ada. Nah, kalau sudah begitu, sudah mulai berpacaran dengan gerakan-gerakan liar. Ya. Sudah tanpa gelap, cowok petangan semua meraba, kemudian nyanyi lagu rohani, ratakan tanah bergelombang, tujuh balas jangan lelah, menjadi siap dibangun. Ada sekolah baik-baik, kuliah baik-baik, pulang di kampung karena celaka. Mana kita celaka? Di mana? Di tanpa kos. Mana tuh luka? Bukan luka, bangka. Ini kenapa hilang kesadaran, saudara? Nah, kalau seperti ini tanda-tanda orang sudah mulai tidak sadar, artinya dia punya masa depan. Iblis curi, dia mulai setiap harinya nak fokus belajar, kurang fokus ingin tuh cowok, ingin tuh cewek. Ya, punya lihat kalau semuanya menghayal, so dia itu sadar bilang, masa depanmu semua ada, tidak akan hilang. Kami berdoa sebentar. Betul-betul Tuhan menangkap kita semua supaya ada di kesadaran bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus mempersiapkan hidupmu untuk mempunyai masa depan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan, anak muda, engkau dipersiapkan Tuhan untuk jadi generasi yang akan dipakai Tuhan. Alkitab katakan, aku akan mencurahkan rohku ke akhir di atas anak-anak muda, sehingga mereka akan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan itu bukan kami hanya seperti kami jadi penginjil, bukan. Di semua bidang keahlian, talenta, karunia akan Tuhan pakai saudara, sehingga betul-betul kita jadi generasi harapan bangsa yang menjadi kebanggaan guru-guru, kebanggaan orang tua kita. Bilang kiri kanan, engkau akan jadi kebanggaan. Asal selalu sadar. Jadi kesadaran kita itu adalah yang pertama, masa depanmu semua ada, tidak akan hilang. Jangan pernah hilang masa depanmu. Yang kedua, Tuhan akan mempersiapkan saudara, akan dipakai Tuhan dengan talenta dan karunia yang ada pada saudara. Makanya kan kita di sekolah ini pasti ada kegiatan-kegiatan eskul di mana Anda ada talenta-talenta yang kau kembangkan. Di situ akan dipakai. Asalkan kita senantiasa menyadari, Tuhan terima kasih, aku percaya Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kakiku. Aku tahu aku punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Aku tahu aku punya masa depan yang Tuhan berikan. Dan aku tahu aku akan memakai aku di akhir zaman. Dan aku akan menjaga ini semua dengan setiap hari supaya aku tidak tercemar, tidak tergoda oleh tipuan setan. Karena setan hanya membuat kita gagal, hancur, membuat kita tidak punya tujuan. Tapi hari ini Tuhan mau kita semua punya masa depan yang luar biasa, punya tujuan yang Tuhan tetapkan, dipakai oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Haleluya. Kami tidak lama saudara, silakan tutup mata saudara, kami akan berdoa agar benih firman Tuhan ini akan senantiasa menguasai hidup kita, sehingga itu akan tumbuh, akan berkembang, dan engkau akan jadi generasi yang punya tujuan, cita-citamu akan berhasil. Tundukkan kepala anak-anak generasi muda di tempat ini, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami tahu benih firman Tuhan datang di tempat ini untuk mengingatkan kami. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Alkitab katakan, aku datang memberi hidup dalam kelimpahan. Kami berdoa Tuhan, jika ada generasi muda di tempat ini yang sudah tercuri kehidupan mereka, sehingga mereka mulai mengalami kehancuran,
jiwa, dengan tekanan jiwa atau kepahitan karena orang tua. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan temukan mereka semua untuk kembali memiliki tujuan yang Tuhan tetapkan, sehingga tidak ada kegagalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan buat SMA Negeri 1 Motoling, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan mereka Tuhan, tidak ada satupun yang dilepaskan. Cengkram hidup mereka, jangan lepaskan mereka Tuhan. Biar semua luka-luka batin dipulihkan. Hari ini kasih-Mu turun mengubah generasi muda di tempat ini. Hari ini kebenaran firman-Mu menguasai mereka, sehingga mereka tidak akan terlepas. Hamba berdoa Tuhan, pertolongan Tuhan ada atas mereka. Setiap langkah kaki mereka diatur oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah kakimu. Tuhan yang mengatur masa depanmu. Tuhan yang akan mengarahkan engkau punya tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Engkau bukan saja nanti lulus SMA, engkau lulus kuliah, tetapi Tuhan mempersiapkan engkau menjadi generasi-generasi harapan bangsa, yang menjadi generasi-generasi yang kuat di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah SMA Negeri 1 Motoling Minahasa Selatan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar semua kami yang ada di tempat ini tidak ada satupun yang terlepas, dicengkram oleh kasih-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami tetap melepaskan berkat ya Tuhan buat guru-guru sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agama, wali kelas yang Tuhan percayakan mendidik anak-anak ini Tuhan. Biar hikmat daripada-Mu Kau berikan, kekuatan, kesehatan Kau berikan. Bahkan kami berdoa biar senantiasa kekuatan kasih karunia-Mu Tuhan ada di SMA Negeri 1 Motoling Minahasa Selatan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mengucap syukur. Mulai hari ini kami percaya tidak ada satupun dalam kehidupan kami yang gagal. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Tuhan Yesus datang memberi hidup dalam kelimpahan, memiliki masa depan, memiliki tujuan, bahkan dipersiapkan Tuhan jadi generasi seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah yang tepat sasaran, yang tepat sasaran, mempunyai tujuan yang jelas, mempunyai tujuan yang pasti. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Generasi muda, anak-anak muda atau anak sekolah, ikuti kata-kata saya. Taruh tangan kirimu di dada sekali lagi. Tangan kananmu kau genggam dan kau angkat. Di tangan kanan saudara kau genggam dan kau angkat tangan. Ikuti kata-kata saya dengan keras. Katakan sama-sama, Bapa di surga. Bapa di surga. Sama-sama, Bapa di surga. Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku tangkap pesan-Mu bahwa aku tahu aku punya masa depan. Aku genggam masa depanku. Aku genggam tujuan hidupku. Aku tidak akan pernah melepaskan karya kasih-Mu, anugerah-Mu, rancanganku bagiku tidak akan gagal. Aku genggam itu mulai dari sekarang. Aku akan menjaga itu karena aku tahu Tuhan sudah memberikan itu kepadaku. Bilang sama-sama, haleluya. Tuhan Yesus terima kasih. Berkat Tuhan ada di tempat ini bagi kami semua. Sama-sama katakan haleluya. Amin, amin, amin.